Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 4, kita akan belajar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ini ada di halaman 46 sampai dengan 50. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 46. Indonesia sangat kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kita lihat ada beberapa motif batik ya ini adik-adik. Nah, tugas kita adalah temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Nah, ini terdiri dari segi banyak adik-adik. Kita cari yuk. Nah, yang pertama, segi banyaknya adalah persegi. Seperti yang ada di gambar ini. Kemudian jajaran genjang. Nah, yang mana ya adik-adik jajaran genjangnya? Ini ya. Nih. Karena ini lebih panjang. Nih, jajaran genjang. Lalu ada segitiga. Ya. Kemudian juga ada lingkaran yang ini. Kemudian ada persegi panjang. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik, itu adalah bangun-bangun yang ada di kain-kain di gambar ini. Kemudian berikutnya, segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kita mau lihat nih, kita mau mengeksplorasi dan menemukan perbedaannya. Yang pertama, kita lihat dua bangun berikut ini. Ini sama-sama segitiga. Lalu jiplak ke kertas lain. Jiplak itu di kertas kita taruh di atasnya, lalu kita jiplak, kita gambar seperti ini supaya bentuknya sama dengan yang digambar. Yang ini juga. Ya. Lalu ukurlah dengan penggaris. Lalu kita ukur panjang setiap sisi bangun dari bangun A dan bangun B, apakah panjangnya sama? Nah, coba adik-adik ukur, pasti jawabannya tidak ya. Tidak sama. Kemudian berikutnya. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung yang menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Ya. Nah, jadi contoh, segitiga yang B, ini yang B ya. Karina beri tanda. Ini kalau kita untuk memastikan sudutnya sama atau tidak, kita sobek kertasnya. Yang tadi sudah adik-adik jiplak. Ya, sobeknya mungkin begini. Supaya ada 1, 2, 3. Ya, kita sobek jadinya nanti seperti ini. Lalu ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya seperti ini yang ada angkanya. Itu kita satukan seperti ini. Ya. Nah, coba adik-adik lihat. Di sini akan terlihat apakah besarnya sama atau tidak. Sama nggak adik-adik? Enggak ya? Karina silang. Lalu ini segitiga yang A. Kita sobek lagi. Seperti ini ya, jadinya seperti ini. Lalu sisi-sisi sudut-sudutnya ini kita gabungkan seperti ini. Coba kita lihat apakah sama atau tidak. Nah, ini sama ya adik-adik, jadi Karina centang. Nah, kemudian tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Ya, ada tabelnya. Nah, ini Karina buatkan di sebelah kanan. Apakah nama bangunnya, bangun A tadi segitiga sama sisi ya. Lalu bangun B segitiga tidak beraturan. Kemudian berikutnya ada berapa banyak sisinya? Ada 3. Untuk bangun A, bangun B juga sama, ada 3. Kemudian, apakah panjang semua sisi sama? Kalau yang A ini sama, yang B tidak sama. Lalu sudutnya ada berapa? Bangun A ada 3, bangun B juga ada 3.
Dan terakhir, apakah besar semua sudut sama? Yang A sama besarnya, seperti tadi kita coba di sini. Yang B tidak sama besar. Seperti percobaan kita di sini. Ya. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ya, segi banyak beraturan ya adik-adik. Lalu, segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Contohnya seperti ini. Sudutnya tidak sama, sisinya juga tidak sama. Ini juga, ya. Kemudian, berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Nah, tadi kan ada beberapa bangun ya adik-adik ya. Nah, kita kelompokkan ke kolom segi banyak beraturan, atau dia masuk ke segi banyak tidak beraturan. Yuk kita klasifikasikan atau kita kelompokkan. Yang pertama, segi banyak beraturannya ada persegi. Kemudian yang di bagian segi banyak tidak beraturan, ini ada jajaran genjang, segitiga, karena tadi segitiganya itu bukan segitiga sama sisi ya adik-adik. Dan ada persegi panjang. Ada bangun lingkaran, tapi tidak dimasukkan karena lingkaran bukan termasuk segi banyak. Bukan juga segi banyak tidak beraturan ya. Kemudian, sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Seperti ini ya. Karina buatkan contohnya. Yang pertama di sekitar rumah Karina ada paving block. Adik-adik mungkin pernah kalau melihat tempat parkir yang terdiri dari kotak-kotak atau mungkin ada segi 6 dan lain sebagainya. Lalu disusun-susun, biasanya di sela-selanya suka ada yang sudah muncul rumput, ya. Itu namanya paving block. Kemudian ada heksagon, ya, atau ini heksagon itu segi 6, ya. Jadi bentuk paving block ini Karina ambil yang heksagon, bukan yang persegi panjang ya. Sisinya ada 6, panjang sisinya 6 cm. Ini diukur ya adik-adik berdasarkan betul-betul yang ada di sekitar adik-adik. Nah, sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian berikutnya yang segi banyak beraturan di sekitar Karina ada jendela. Jendelanya bentuknya persegi, sisinya 4, panjang sisinya semua sama 100 cm, sudutnya juga semuanya sama 90 derajat. Dan yang terakhir ada rambu lalu lintas, ya, yaitu rambu yang bentuknya segitiga sama sisi, sisinya ada 3, panjang sisinya masing-masing 40 cm, dan sudutnya masing-masing 60 derajat. Sekarang segi banyak tidak beraturan di rumah Karina ada pintu, bentuknya persegi panjang, sisinya ada 4, panjang sisinya untuk panjangnya 200 cm, lebarnya 80 cm. Sudutnya masing-masing sama yaitu 90 derajat. Lalu berikutnya ada jam dinding. Jam dinding di rumah Karina bentuknya persegi panjang, sisinya ada 4, panjang sisinya yaitu 20 cm. Ini terbalik ya adik-adik ya, lebarnya 20 cm, panjangnya 30 cm, sudutnya 90 derajat. Lalu layangan, ya bentuknya layang-layang, sisinya ada 4, panjang sisinya, panjangnya 80 cm, lebarnya 60 cm, dan sudutnya 105 derajat, 100 derajat, 105 derajat, dan 50 derajat. Jadi berbeda-beda ya. Nah, kemudian kerjakan latihan berikut. Manakah merupakan segi banyak beraturan? Ya, nah ini Karina tandain di sebelah kiri ya. Yang segi banyak beraturan. Ini. Oh, ini betul karena dia sisinya sama, sudutnya juga sama. Ini tidak. Ini iya. Ini juga iya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena semua bangun tersebut memiliki panjang sisi yang sama dan mempunyai besar sudut yang sama juga. Buatlah desain batik dari bangun segi banyak.
Contohnya ada di gambar ini. Nah, Kak Rina berikan contohnya seperti ini ya adik-adik. Ini ada segi 6, lalu ada belah ketupat, ya, dan ada segitiga. Nanti adik-adik boleh membuat pola yang berbeda lagi. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton.